Perkenalkan, namaku Maman. Aku sekarang berumur 28 tahun dan belum menikah. Dan saat ini aku seperti orang bebas. Sampai sekarang belum mendapatkan pasangan yang aku inginkan. Pikiranku sering kacau dan iman yang belum begitu kuat sehingga aku mudah sekali goyah juga. Aku sekarang bekerja di rumah Ibu Hajah Romlah. Aku sudah 3 bulan ini bekerja di rumahnya. Dan perasaanku kepadanya semakin hari semakin kuat saja. Aku sendiri tidak mengerti kenapa perasaan ini muncul pada diriku. Padahal Ibu Hajah Romlah masih mempunyai suami yang sering aku panggil Pak Samsul. Ibu Hajah Romlah adalah tetanggaku. Sekarang berumur 45 tahun. Ia mempunyai usaha kulit lumpia yang dipasok ke berbagai daerah, khususnya di luar kota. Setiap hari aku membantunya membuat kulit lumpia. Dan karena sering bertemu, mungkin saja dari situ rasa akan padanya tiba-tiba muncul. Karena di kampungku mencari pekerjaan sangatlah sulit sekali, sehingga aku mau menerima tawaran dari Hajah Romlah untuk membantunya. Sedangkan Pak Haji sering keluar kota untuk membawa hasil yang kami buat untuk dijual di kota, sehingga Ibu Hajah Romlah sendiri di rumah dan sering bersamaku di rumahnya untuk membuat olahan makanan usahanya. Beliau adalah salah satu orang yang terkemuka di kampung karena usahanya yang sangat maju, pesat sehingga usaha Ibu Hajah Romlah dikenal di berbagai daerah. Karena aku rajin dalam bekerja, Ibu Hajah sering memujiku. Katanya kerjaanku bagus dan sangat ulet dan telaten. Karena pujian Ibu Hajah kepadaku, aku sering kepedean dan sering saja salah tingkah dibuatnya. Tetapi aku masih menjaga sikap dan masih menghormati Pak Haji. Suami Ibu Hajah berbeda dengan dirinya, yang malah sudah kelihatan tua dan rambutnya sudah memutih dan berkurang. Ketika aku di rumah, aku sering membayangkan Ibu Hajah Romlah, wajahnya yang manis dan begitu anggun dan murah senyum. Dan dari situlah ketertarikanku kepada Ibu Hajah Romlah muncul dan seiring dengan imajinasiku tumbuh dengan sendirinya. Baru kali ini aku mengalami hal seperti ini yang sebelumnya tidak sama sekali. Entah kenapa. Semenjak sering bersama Ibu Hajah Romlah, aku sering seperti itu. Mungkin dalam bayanganku yang berhijab yang berbeda dalam segala hal, termasuk hal yang lain. Setiap pagi Ibu Hajah sering datang ke ruangan kerjaku untuk mengirimkan makanan untukku. Karena terlalu semangat, aku pasti pagi hari sudah sampai di rumah Ibu Hajah Romlah. "Wah, Nak, pagi sekali kamu datang. Semangat banget kayaknya ini," ucap Ibu Hajah. "Iya, Bu, kalau kesiangan nanti rezekinya dipatok ayam," candaku padanya. Ibu Hajah tertawa lebar mendengar candaanku. Ibu Hajah tertawa lebar mendengar candaan. "Ah, bisa saja kamu, Man," ucapnya sambil ketawa. Dari obrolan seperti itu kami bercanda bersama kalau pas Ibu Hajah mengirimkan makanan ke ruangan tempat aku kerja. Dan pasti Ibu Hajah istirahat dan sarapan bersamaku juga. Katanya kalau makan sama-sama lebih enak. Wajar, Pak Haji jarang sekali di rumah, sedangkan Ibu Hajah tidak memiliki anak. Di sela-sela kami makan bersama, aku menggoda bertanya kepada Ibu Hajah Romlah. "Bapak kemana aja, Bu?" tanyaku. "Biasa, Man, pergi keluar kota mengirimkan barang, paling 4 hari lagi baru pulang," ujar Ibu Hajah. "Oh begitu ya, Bu," sahutku. Ibu Hajah Romlah terlihat sangat cantik apabila pagi hari tidak seperti biasanya. Aku mencoba merayunya. "Ah, Man, orang sudah tua gini kok dibilang cantik?" jawaban Ibu Hajah dengan tersipu malu. "Benar, Bu,
Masa aku bohong, sahutku lagi. Kamu ini man sudah buram apa? Matanya, orang sudah 45 tahun gini jelas nggak muda lagi, jawabnya. Masa sih bu, kayak umur 30-an Bu Hajah, sahutku. Setelah mendengar hal itu Ibu Hajah tersipu malu dan senyum-senyum sendiri setelah mendengar godaan dengan candaanku. Melihat kecantikannya aku tersenyum, membayangkan tentang dirinya. Tapi sayang itu hanya sebatas hayalanku saja dan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupanku. Tak terasa, aku bekerja sudah 6 bulan lamanya. Pak Haji kala itu terkena penyakit serangan jantung dan membuat Pak Haji meninggal dunia. Dari situlah Ibu Hajah sering meminta bantuanku kalau sedang terjadi apa-apa di rumahnya. Selang beberapa bulan selepas Pak Haji tidak ada, Ibu Hajah sering berbicara kepadaku kalau dia sering kesepian. Ibu Hajah sangat sedih karena suaminya secepat itu pergi meninggalkannya. Aku pun terkadang sedih melihat Ibu Hajah hidup sendirian. Kala itu musim hujan melanda kampungku dan sehingga lampu di kampungku sering padam, sehingga Ibu Hajah sering ketakutan kalau lampu pas lagi sedang padam. Pada waktu itu, pas malam hari hujan turun deras sekali. Beliau memintaku untuk menghidupkan lampu gensetnya. Aku pun bergegas ke rumah Ibu Hajah Romlah. Dengan modal senter HP, aku pun mencoba menghidupkan genset di rumah Ibu Hajah Romlah yang ditaruh di dalam sebuah ruangan kala itu. Aku kaget tiba-tiba Ibu Hajah Romlah muncul di hadapanku dan tak sengaja aku menabraknya. Aduh bu, maaf Bu Hajah, aku kaget tiba-tiba sudah ada di depan dan tanpa sengaja aku menyentuh bagian sesuatu Ibu Hajah. Dan aku segera meminta maaf kepada Ibu Hajah Romlah. Maaf bu, aku nggak tahu ibu sudah ada di depanku, ucapku dengan tak enak hati. Ya nggak apa-apa man, sahutnya. Dalam hatiku benar-benar membuat hatiku semakin bergetar kencang. Ternyata Ibu Hajah Romlah nakal kalau tidak pakai jilbab. Pikiranku sudah kacau. Malam itu wajahnya yang enak dipandang membuatku semakin penasaran dengannya. Kala itu lampu genset sudah hidup dan aku berpamitan pulang kepadanya. Bu, aku pulang dulu, ucapku. Kenapa buru-buru man? Di luar masih hujan. Ya sudah ibu buatin kopi. Ketika Ibu Hajah di dapur, aku membayangkannya di ruang tamu dan tak lama kemudian Ibu Hajah sudah keluar dari dapur membawakan aku segelas kopi. Repot-repot bu, ucapku. Nggak man, cuman kopi aja. Kalau itu Ibu Hajah duduk di depanku. Kami ngobrol di ruangan tamu, membuat hatiku semakin goyah. Terus berputar-putar dalam pikiranku, grogi dan berdebar sangat kencang. Apa yang mau aku bicarakan ini? Ucapku dalam hati. Kala itu Ibu Hajah ngobrol ke sana kemari dan banyak yang Ibu Hajah ceritakan. Aku pun hanya mendengarkannya. Dan kala itu tak sengaja Ibu Hajah melihat mataku yang terus memandanginya. Man. Beliau memanggilku, aku gak sadar. Kenapa? Kok memandangi ibu seperti itu? Tanyanya kepada aku. Karena rasanya yang kupendam selama ibu sudah gak bisa aku tahan lagi. Akhirnya aku mencoba mengantarkan perasaanku kepadanya. Maaf bu, jujur aku suka sama ibu. Dari dulu aku takut dan hanya bisa membayangkannya saja, bu, selama ini. Maaf kalau ini salah bu, ucapku sambil malu-malu. Aduh man, ternyata itu toh. Kenapa cuman dibayangin man? Gimana kalau kita coba? Ya kamu bayangin man, sahutnya. Beneran bu, tanyaku dengan penasaran. Ibu Hajah hanya mengangguk-ngangguk dan lari maju ke kamarnya. Aku pun tahu maksud kode dari Ibu Hajah.
aku pun menyusulnya ke kamarnya. Dan kala itu terjadilah yang selama ini aku bayangkan menjadi kenyataan. Nah, itulah dia ceritaku dengan Ibu Hajah Romlah yang semakin hari aku sering melakukannya ketika ada kesempatan di hari-hari selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton cerita ini ataupun mendengarkan cerita ini. Silahkan tonton cerita-cerita selanjutnya di channel ini. Sekian dan terima kasih.